apa hambatannya kok Bu Ai nggak mau berbicara? Ada masalah apa? Bu Ai cantik, kemudian juga kalau ngomong juga bagus. Itu ya Bu ya. Ada yang sangat kok orang perhatian saya gitu. Jadi pusat perhatian tuh rasanya gimana gitu loh. Oh jadi ketika ada orang-orang memperhatikan Bu Ai, Bu Ai jadi menurun kepercayaan dirinya. Iya. Bu Ai pernah nggak di suatu ketika berbicara di depan umum dan orang-orang itu sebenarnya nyaman dengan pembicaraan yang Bu Ai sampaikan? Kapan tuh? Saya bangun juga ya. Cuma setiap berbicara itu rasanya gimana ya? Saya juga saya pelatihan juga pernah. Cuma ketika mau maju itu untuk menghilangkan rasa apa nervous gitu. Rasanya kok gimana gitu sampai saya ke belakang terus gitu loh. Oh iya terus padahal setelah saya berbicara sebetulnya nggak ada masalah, tapi karena ketika untuk melakukan apa rasa yang susah sekali. Bu Ai waktu di kelas, menurut Bu Ai ketika Bu Ai berbicara di depan umum, tanggapan dari siswa atau audiens gimana? Ya sebetulnya kalau di kelas ya dalam skala kecil kelas itu nggak ada masalah. Saya kan punya kelas juga ya, wali kelas juga nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika saya berbicara di depan orang banyak gitu ya, kemudian apa namanya yang bukan anak kelas kita. Kalau di kelas kan mungkin sudah biasa ya, tidak ada grogi-grogian, kecuali kalau misalkan ada lain yang masuk pada pembelajaran yang sama seperti itu. Tapi ketika ada guru lain, rasanya wah kadang ini yang sudah kita persiapkan tiba-tiba kabur gitu hilang. Ya. Menurut Bu Ai nih, dalam bayangan Bu Ai, seorang pembicara yang berhasil itu yang seperti apa? Nah, kalau menurut saya orang-orang bisa berbicara itu karena dia pedenya tinggi gitu ya. Beda dengan saya. Kalau saya ambang kata-kata itu sangat tinggi. MC misalkan, saya mending mundur gitu loh. Ada nggak sih kerjaan lain selain itu gitu, selain tampil di depan? Saya lebih baik mengerjakan hal-hal yang ini belakang layar saja daripada yang harus ini orang lain gitu. Banyak. Kalau menurut Bu Ai, ada Bu Ami nih, dia berbicara di depan umum dan dia bagus. Nah, menurut Bu Ai, apakah Bu Ami juga mempersiapkan sesuatu? Ya mungkin pastinya seperti itu. Kalau Bu Ai jadi Bu Ami, apa yang harus dipersiapkan sebelum Bu Ami tampil? Pastinya materi yang harus dikuasai ya. Terus selain materi apa lagi Bu? Ya mungkin dia punya apa namanya kelebihan di bidang apa komunikasinya gitu, kelebihan dalam apa depan beliaunya dalam bicara di depan umum. Menurut Bu Ai, kalau Bu Ami dia berbicaranya bagus ya, apakah itu tiba-tiba atau dia punya strategi khusus? Sepertinya dia juga berlatih ya, apa namanya sudah langsung orang-orang berbicara itu sudah langsung debat kira-kira bayangan Bu Ai berlatihnya di mana saja Bu? Kalau saya pikir ya kalau misalkan Ibu jadi Bu Ami gitu ya, nah berlatihnya di mana aja gitu. Tadi kan Bu bilang kayaknya nih Bu Ami ini berlatih dulu nih. Nah kira-kira Bu Ami berlatihnya di mana? Saya sudah tahu kalau itu. Cuma kalau saya mau terpaksa
memvideokan dulu itu apa? Nah, supaya saya juga bisa apa namanya, bisa melihat ya. Sebetulnya tampilan saya ketika di depan umum seperti apa sih gitu ya. Apa mengukur mengukur kemampuan diri ya ah mungkin kurang ini kurang itu gitu ya. Kalau apa bahkan kalau saya senyum begini seperti apa gitu. Udah itu aja sih, hanya seperti kan ya di depan kaca juga berbicara sendiri gitu sebenarnya. Selain memvideokan, strategi apa ya yang bisa dilakukan? Ya saya melatih karena harapan saya juga bisa seperti mereka gitu, orang-orang yang bisa membaca dalam cara kalau saya itu ketika berbicara di depan umum adalah cepat selesai dong. Jadi pembicaraannya sesingkat mungkin ya. Pingin selesai bagian saya. Kenapa kok pengen cepet-cepet selesai? Masalahnya saya tidak suka pusat perhatian orang, tidak suka menjadi pusat perhatian orang pada seperti sebenarnya. Kalau misalkan di depan selesai dari apa namanya apa ya, asal mengganggu gitu ya, dari sesuatu yang beban gitu ya, cepat dong berlalu beban tersebut. Untuk mengatasi waktu yang terasa begitu lama, menurut Bu Ai, dalam pandangan Bu Ai, apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin apa itu tadi berlatih ya untuk memanajemen waktu ya. Dan saya harus berusaha berapa menit apa yang harus saya bicarakan, saya itu kemudian saya juga berlatih gitu. Tapi kadang gitu ya, apa yang sudah saya persiapkan kadang sudah ketika di lapangan Jika ada suatu ketika Bu Ai berada di sebuah situasi yang tidak sesuai dengan di lapangan, menurut bayangan Bu Ai, apa yang Bu Ai bisa lakukan? Misalkan Bu Ai lagi jadi pembicara, tiba-tiba apa narasumbernya itu lama atau hilang gitu ya, karena sinyal. Nah, apa yang bisa Bu Ai lakukan? ya itu kembali lagi kalau misalkan kita sedang apa ya, berarti kan kita harus menguasai diri, mengendalikan diri ya, untuk agar kita tetap tenang, tetap apa namanya, tidak terbawa emosi. Ya itu berusaha untuk kita mengendalikan diri bahwa itu memang tidak dikendalikan dan bahwa sinyal itu nggak bisa diprediksi. Gimana cara Bu Ai menguasai diri kalau gitu? Kalau pas dalam situasi itu, Bu Ai tadi benar, Bu Ai sudah menemukan sebenarnya Bu Ai bisa menguasai diri ketika ada situasi yang di luar kendali kita. Nah, saya pengen tahu nih, Bu Ai pasti punya strategi menguasai diri itu seperti apa gitu. Contoh-contohnya yang menurut Bu Ai itu adalah kategori dari menguasai diri. Ya supaya apa apapun yang kita ucapkan itu kita sadar apapun pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian dari menguasai diri, menurut Bu Ai, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Ai Bu Ai menjadi berlatih tadi ya, menguasai diri itu? Bu Ai butuh siapa saja? Saya itu mungkin jam terbang ya yang harus lebih dari juga kesempatan untuk berlatih lebih banyak. Jadi ketika
bisa membuat kesempatan itu? Selain tadi ya, selain apa namanya, kalau diundang jadi pembicara, kalau lagi nggak diundang jadi pembicara, apakah Bu Ai akan berdiam saja, ataukah Bu Ai akan membuat kesempatan sendiri? Sebetulnya kesempatan ini juga kita bisa mempromosikan di kelas ya, karena kita kan punya murid juga. Nah, kesempatan baik sebetulnya ya ketika kita berhadapan dengan murid, udah anggap itu adalah orang besar. Gitu bagus. Iya, iya. Ya dengan seperti itu kita saya mungkin selesai untuk suatu saat kita orang yang sudah Kurang pede gitu ya. Sebenarnya nggak rendah diri sih, tapi lebih kepada kurang pede gitu. Kemudian kira-kira kapan momen yang Bu Ai, menurut Bu Ai ini pas nih buat saya mencoba untuk membuat kesempatan itu? Bagaimana caranya Bu Ai mengundang teman-teman atau mengajak rekan guru ke suatu tempat, atau gimana strategi yang Bu Ai bisa lakukan untuk melaksanakan ini, Bu Ai? Sebetulnya kalau di sekolah saya itu saya sebagai penggerak sekolah tersebut itu terbuka lebar gitu, karena dari atas Jadi Bu Ai akan latihan sekaligus uji nyali, sebenarnya saya sudah pantas belum sih gitu ya, sekaligus latihan meningkatkan percaya diri itu pada saat mengimplementasikan guru penggerak. Terus apakah Bu Ai akan sendiri, ataukah Bu Ai akan mengajak orang-orang lain untuk terlibat? Siapa aja Bu Ai? Apakah teman Bu Ai itu teman untuk menyampaikan, ataukah ada orang-orang lain yang Bu Ai butuhkan? yang mau menjadi pendengar gitu, ketika kita berbicara dengan orang yang siap mendengarkan, itu mungkin akan lebih nyaman bagi kita gitu. Jadi rencana itu kapan Bu Ai? Tunggu ya Bu Ai, mudah-mudahan berhasil. Tapi dari pembicaraan tadi sebenarnya Bu Ai sudah mengenali Bu Ai itu sebenarnya kelemahannya di titik mana, dan akhirnya kemudian Bu Ai sendiri tahu gimana cara mengatasinya. Dan saya yakin ketika pada momen tertentu Bu Ai ada kondisi yang gak nyaman pada saat satu situasi pas di depan forum, Bu Ai pasti bisa sebenarnya mengatasinya dengan cara-cara yang tadi Bu Ai sampaikan gitu. Pasti ada cara dari Bu Ai sendiri. Menurut saya sih seperti itu Bu Ai. Jadi lanjutkan saja dan insya Allah pasti bisa. Amin, insya Allah kita saling belajar Bu Ai. Mohon ini juga dukungan juga, tapi kalau misalkan ada materi atau apa yang kita butuhkan Boleh kapan aja nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. terima kasih atas waktunya. Saya
aja gitu ya, karena sudah apa yang menjadi apa bukan di hati itu sudah keluar gitu. Ya sama-sama Bu Ai ya. Sudah wassalam. Baik, tadi saya mengamati hasil coaching dari Rai sebagai coaching dan Ika sebagai coach, sedangkan saya sebagai pengamat ya. Di sini saya memberikan kesimpulan dari pembicaraan tadi. Apa ya, untuk coach sendiri itu sudah berusaha membuat pertanyaan, dan coach sendiri pun terbuka gitu ya, merasa nyamannya sekali gitu ya, sampai kelemahannya di sini, jadi sudah bisa nyaman mengeluarkan pendapatnya yang dia rasakan. Cuma di sini tadi ada yang saya garis bawahi, kesimpulan dari pembicaraannya belum ada. Jadi kesimpulannya bagaimana, menurut Ibu bagaimana? Nah, belum terungkap dari Bu Aida sendiri tadi. Sebenarnya sudah menemukan, tapi untuk penekanannya belum. Kemudian untuk aksi nyatanya masih dalam waktu dekat. Nah, di sini saya garis bawahi ini kapan waktu dekatnya gitu ya, disarankan kapan nih? Kira-kira mungkin mulai hari ini barangkali spesifik ya, dan pas gitu. Nah, itu saja mungkin dari pengamatan saya tadi ya. Tapi untuk sejauh ini dua-duanya sudah nyaman. Dua-duanya sudah senang, dan Bu Ai sepertinya sudah mulai lega. Oh iya, saya di sini gitu ya. Itu saja dari